lagi, mohon maaf lahir dan batin. Kita baru akhirnya masuk ke kantor lagi di Gerombol setelah libur 2 minggu lebih karena kita mau persiapan acara Papai di Bondowoso. Nah, kita terakhir ngantor. Papai acara apaan? Ulang tahun, apaan? Nggak ada yang tahu. Terakhir ngantor Januari ya 26. Kita terakhir ngantor Agil belum sunat. Jadi sekarang Agil udah sunat. Lukanya baru kering, mau diliatin nggak? Dan ada regulasi baru dari Agil yang diciptakan sama Agil. Setelah lebaran nggak boleh ada ngomong jorok. Nggak boleh ada ngomong jorok, tapi ngomong kotor boleh ya. Iya, kotor. Jadi Agil adalah salah satu penanggung jawab dari konten kita kali ini karena kita mau main Start, Bench, dan juga Sell. Gimana nih Start, Bench, Sell? Bisa dilihat orang-orang bego ini bertiga megang papan tulis, ini tidak bisa dipercaya. Dan udah ada di samping saya Basya Nosball. Dan di depan saya ada selalu berduel di antara berdua, ada Karim versus Hasan, ponakan Haji Damong. Karimun Estilo. Wah, baru. Sekarang udah ganti Karimun Wagon R. Iya. Oke. Kita akan main Start, Bench, Sell. Sebelum itu kalian bisa subscribe channel ini. Abis lebaran kan nggak puasa nih, punya tenaga dong buat puasa gue. Puasa Syawal ya. Puasa Syawal. Jadi kalau kalian puasa Syawal atau enggak, kalian berhak buat subscribe kalau kalian merasa terhibur, dan juga jangan lupa hype video ini kalau kalian suka. Oke? Dan terakhir kabar-kabarnya kita baru restock lagi parfumnya beli karena habis kemarin pas bulan puasa. Orang THR banyak yang belanja. Jangan disemprot, saran gue. Jangan disemprot karena sekali semprot kita wangi seumur hidup. Gitu. Kalau bingung mau beli di mana, Hasan kasih tahu beli di mana. Bisa dibeli di Ion Mall, ada di Ion BSD dan juga Ion Lenteng Agung. Tanjung Barat. Itu kan di Lenteng Agung jalanannya. Iya. Salah dong. Iya. Rumahnya siapa di Tanjung Barat, Nuk? Rumah Bang Hasan. Iya. Enggak. Mau siapa? Rumah Papi Balpas. Papi Balpas siapa yang kenal? Sebut aja. Oh, sebut aja ya. Iya. Oke. Seperti biasa kalau udah pegang papan tulis, kalian mengeluarkan suara kalian melalui tulisan kalian. Karena Ini kita ngeluarin main suara apa tulisan nih? Suara yang kalian melalui tulisan. tulisan yang bersuara. Lalu kalian memberikan alasan kenapa kalian menaruh pemain ini di start, di bench atau di sell, oke? Oke. Seperti biasa. Disclaimer sih, ini gue nggak suka banget main game gini ada Karim. Kenapa? Karena udah Ini apaan ya? pojok-pojokan. Line up ada 2 Arsenal, 1 gue sendiri nih. Dipertanyakan line up menurut Ya, gue. satu Odegaard, Nggak bench. ngaruh lah, bahasa kan nggak Eze. Enggak, kita pinggirkan yang namanya subjektivitas, kita main objektif. Iyalah. Udahlah capek lah kita mau Males, nyoba kita mau kita nyoba tuh- objektif juga lu kan- isinya. lu kan harusnya- objektif doang. Lo kan harusnya tahu kita Gerombol adalah media yang udah orang-orang tahu lah, kita nggak pernah bias di sini. Kita selalu berpandangan. Ya namanya juga kita pundit papan atas lah ya. Alias bahasa kita kalau lagi analisa. Iya. Kayak Cornell. Teller yang paling dibenci ada Hasan di sini. Pasti ada Hasan. Ada gue, ada Hasan, ada Gundo. Ada pasti. Ada Ali. Karena emang kita kurang pandai sebenarnya begini-begini. Ngomong aja asal ngomong. Tapi Oke. ini ya, Kita akan masuk ke 3 pemain pertama yang kalian akan masukkan di start bench sell kali ini. Oke. Lalu kalau gue boleh saran nih, gue udah tahu nih Gani emang mau ngadu domba nih pasti nih. Pasti iya. Materinya berkutat di Arsenal, MU, Chelsea, Arsenal, MU, Chelsea 3. Kalau nggak Liverpool, Liverpool pasti kita buang. Jangan so NPD deh, ini layan semua soalnya. Berharap jangan aneh-aneh. Oke, kita masuk ke pemain ini. Ronaldo, Messi, Neymar. Klasik. Itu mah konsumsi bocil-bocil itu. Iya. Mr. main-main. Roy Oke. ini. Kita kan yang nonton ini orang-orang dewasa ya, 30 tahun ke atas, sudah berkeluarga, anak 2. Jadi pasti kita harus ngasih knowledge yang Iya, ayo mulai. Kamu ada mulai. Bruno, Fermin, dan juga Ryan Cherky. Masukkan kalian di 3 bracket tersebut. Silakan. Bruno, Fermin, Cherky. Bruno, Fermin, Cherky. Sebelum itu, kalian merasa kalian haus, kalian bisa minum air ini karena kita lagi iklan sembari menunggu jawaban daripada panelis, oke? Karena air ini sangat bermutakhir, alias ini kode untuk sponsor me. Sponsor me. Oke, udah? Gue belum nulis namanya dong, satu ya. Ini kan satu suara semua nih kayaknya. Harusnya ya. Oke. Taruh.
Ya, Gue agak bingung sih. ribet jatuhnya. Mau dibikin ganteng dong sama dia tulisannya. Iya, mau. Kagak ada pilihan bikin huruf kalau nulis sambung. 2 begitu yang Iya. satu udah pasti Iya dia. enggak, sama gue masih agak bingung. Huruf sambung jatuhnya bikinnya. Dihapus-hapus begitu. Oke. Udah ready belum? Lama Udah. Oke. Boleh dipresentasikan 1, 2, 3. Siapa dulu? Tuh. Basya, Tutup tuh. start Bruno, bench Fermin, sell Cherky. What the fuck, man? Oh iya, Nugi. The fuck. Oke, Karim, kasih presentasinya 1, 2, 3. Sama. Start Bruno, bench Dengan Fermin, sama. sell Cherky. Kalau Hasan gue udah tahu pasti sell Cherky karena dia ada hasutnya. Wih, justru ini plot twist ya. Hasan lebih respect Cherky dibanding lo berdua. Iya. Karena gue nggak pernah nonton Fermin. Nah, Fermin gini, season ini tuh midfielder banyak banget yang bagus. CHM kita ngomongin nomor 10 banyak banget yang bagus. Bruno kita kalau di start ya udah pasti ya sadar diri Iya, lah. sadar diri. Mungkin 10 tahun 15 tahun terakhir dia doang yang paling bagus. Ya, itu enggak. Oh, itu enggak. Iya. Terus temennya botak tuh gitu. Iya. Kenapa gue naruh Fermin? Ngomongin statistik wise, performance wise, Fermin hampir mau toe-to-toe sama Bruno. Statistiknya beneran. Iya. Ini beneran. lu tuh yang gue liat lu tuh berdua selalu kalau ada entitas Barca dan Madrid, lu selalu menggambarkan ini sebagai safe space lu buat lu nggak dihujat orang. Oh, enggak. Basya sih, especially Basya. Basya Gua tuh nggak. ngambilnya nggak ngambil hitam sama putih, dia ngambil abu-abu. Kalau Nggak. soal Barca Madrid anti nggak mau dihujat deh. Bukan, karena kalau menurut gua kalau kita ngomongin sebagai talent seorang pemain, menurut gua Cherky di atas Cherky, Fermin. cuman Kita berkaca dari pertama Cherky baru pindah ke Liga Inggris season ini, di awal juga nggak terlalu dipercaya Pep, baru sampai akhirnya bahkan sampai sekarang setengah-tengah baru akhirnya dia bisa jadi pemain yang cukup konsisten main. Tapi kalau ngomongin Fermin ini, dia output di Champions League besar, di La Liga cukup konsisten. Menurut gue Cherky perlu waktu lebih panjang untuk bisa better than Fermin. Cuma kalau ngomongin skill individu, Cherky. betul. Gitu. Nah, Ini umur berapa sih berdua? Si Fermin berapa? Cherky tuh 24. Menurut gue Cherky nggak bakal jadi apa-apa sih. Lu bench, lu kan bench. Ya Iya. kan di bench. Iya. Nih, nah Cherky problemnya, lu lihat kemarin di Perancis aja nggak main, nggak ditaruh starting. Baru main kemarin yang kedua. Yang baru main yang kedua Di kan. lapis yang pertama. 2. Kalau Kolombia kemarin tuh lapis 2 semua men. Nah, itu tuh yang dipertanyakan di mana udah Pep Guardiola sama si siapa? Deschamps. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Lo punya pemain setelan ini, kenapa sampai sekarang susah banget untuk nembus starting line up? Gila lah, Prancis lain hal lah, Rin. Gila sih CM-nya siapa? Prancis isinya Kedalamannya gila Ini sih. CM-nya siapa? banyak banget. Ya satu sebut. Cherky. Ada Olise paling bisa enggak, bisa Olise kan ini Right wing tapi bisa right tengah. wing. Nih, midfield daripada Ada Prancis si ya. ya paling kalau midfield kan biasanya Tchouaméni, Rabiot, Sama Mike Nan. kiper. Sama Golo Kante, Zaire Emery, Eduardo Camavinga, Camavinga yang udah posisi. Tchouaméni, Ryan Cherky, Michael Posisi- Olise, Kevin Thuram. Udah ngambil posisi atasnya Mas. Sebenarnya Ryan Cherky itu adalah paling Cherky atas loh. masuk kan? Masuk Iya kan? loh. Nah, Tapi nggak dimainin. kenapa nggak dimainin? Itu kan dipertanyakan kan. Benar. Kita tahu talent yang punya nama Cherky itu bagus. Cuman ya gimana kalau misalnya emang dia jarang main dan Fermin juga nggak sering itu main. Cuman sekalinya dia main, dia selalu outputnya tuh gila-gilaan. Ya, selalu Satu ngasih. gol. Enggak, Kasih, satu gue gol, bisa 4 ngasih assist. devil advocate terhadap ginian nih. Gua nggak. Ryan Cherky itu dia selalu di Prancis, selalu gue dia nggak di tengah, dia di samping. Ya nggak sih? Dia Siapa? di samping Ryan Justru Cherky. itu mendebalkan statement Karim dong bahwa dia nggak percaya di posisinya. Ya karena di samping gendut, di samping gemuk. Desire Doué, Kylian Mbappe, Dembele, Masih gua Michael ngasih. Olise, dia di samping, dia tuh Dia makin winger. gemuk dong kalau dia di samping. Ya karena makin gemuk, pilihannya makin ketat. Tapi kalau gitu. kemarin nih main yang lawan Kolombia itu di tengah kan? ya dia CAM. CAM. Come on lah, Fermin Lopez season ini 39 game, 12 gol, 16 assist. Gini, sekarang kenapa gue milih Fermin dijual, Cherky di bench karena kualitasnya udah beda dari awal. Kalau gue jual Fermin, tentu uang yang gue dapat lebih banyak dong. Ini bukan Enggak. jadi manajer, tai. Benar, 90 Iya nggak? juta. Makanya gue taruh Cherky di bench karena menurut gue nih orang nggak punya value apa-apa. Jadi gue taruh bench aja udah sampai kontrak habis Agak ngaco. nganggur gitu. Nggak punya value apa-apa, agak ngaco. Dia- Agak ngaco. Dengan disrespect dia kepada lawannya.
itu mengunggur. Oh, masih sakit hati Seperti- dijanggingin. Sakit hati. sakit Seperti Juggling. hadis-hadis yang Oh ya, kok dekat. menghargai lawanmu adalah sebuah Cuman season ini menurut gue Fermin Lopez 12 gol 16 assist di Champions League, salah satu top scorer juga. Salah satu ya, Iyalah, bukan dia top spesial lah scorer dia. ya. Ya walaupun kalau bagi gua Cherky ini satu orang yang menghibur karena kita udah kehilangan lama sosok yang skillful Benar. yang nunjukin di lapangan gitu ya. Dan gue sama sekali kalau gua match kemarin sih sama dia nggak terlalu merasa di disrespect apa gimana, karena ya emang pemain zaman dulu old school tuh pada begitu. Iya, kalau lo kacamata dari netral itu entertain. walaupun Ya, ya, tapi saat itu kita beda- kesel. beda tim. maksudnya Iya. sebaliknya. Begitu menarik, seru, tapi kita juga berhak kesel sama dia, nggak Ya apa-apa. berhak, iya berhak. Makanya kalau kita cari ke POV netral ya fine-fine aja gitu kan. Kalau Karena boy bahkan netral boy gue ngakak pasti di juggling. iya. Sama yang satu lagi yang tiduran. Iya, yang tiduran terus begini. Itu gue cinta banget. Kita kan berharap pemain kita begitu sebenarnya. Nora. Lu ya? Lu. Cuman kayaknya untuk Dia fair Nggak, masalahnya- dia kalau main bola, idi. Idi. Enggak, masalah Carabao Cup. Beradu sama Lu- Vini lu- Junior, lu- beradu. Lu begitu di Carabao Cup. Final san. Jadi Carabao, ya Allah, berapa sih harganya tuh piala? Di Senen juga banyak tuh piala. Banyak kayak pemain-pemain di rumahnya dibikin piala baru. Jadi buat dipajangin di rumah dia kalau dia udah ngambil trofi, tau nggak lo? Mau salah di belakang kan piala-piala tuh di rumahnya dia. Bikin diri ya. Bikin sendiri. itu bukan dipinjemin. Senin. Ya? Itu bukan dipinjemin buat foto. Enggak di rumah KDB di rumahnya pialanya ada. Oh, iya. Piala yang dia dapat ada KDB. Jadi Bruno, Fermin, Cherky menurut gua. Oke. Gua Bruno- ini nggak ada diskusi kan langsung, ya udah pendapat Iya. masing-masing apa Iya. kayak kita mengukuhkan bahwa start ini gitu nggak? Enggak, ini masing-masing. Oh, masing-masing aja. Gua Bruno, Cherky, Fermin, karena Fermin kalau dijual pasti lebih mahal harganya. Jadi Cherky gue biarin di tim Sejak gua. kapan Hasan bermindset sebagai entrepreneur itu sejak kapan? Cherky gue biarin di tim gua, terus ntar gue bilangin Ya, temen-temen lu gua. nggak tahu, kasih tahu Ya bisnis dulu, kan. gua bilangin teman-teman gua, bully Cherky gitu ya. Dia enggak usah kita mainin ya, dia biarin aja di bangku cadangan terusan. Terus ntar cederain aja pas latihan, cederain biar di rumah sakit terus enggak usah ditengokin di rumah sakit. Diemin aja, Sampai nggak diemin. ditengokin san. Fermin juga duit kita banyak, weh. Beli Bruno mainin. beli ganti. Iya. Bruno main lah. Nggak ada yang meragukan Bruno. Apa Fermin aja mainin ya? Balon. Belum dijual lebih mahal. Ballon d'Or winner bro. Lebih mahal. Objektif gua kan jualan, Rin. Abis itu lo jualan. Ya ini masuk akal lah kalau start. Lo ke depan naik kolak kayak jual kolak jual apa? Udah sepakat ya ini nggak ada sepakat-sepakat ya. Sepakat, enggak ada ya. Nggak ada sepakat-sepakat. Hmm. Oke, kita masuk ke pemain kedua. Hapus apa tulisan kalian di papan tulis itu hapus. Ada notif Gojek san. Ngapain? Oke, pemain selanjutnya adalah Ekitike, Gyökeres, Tai lah yang ketiga anjing. João Pedro. Ini Joe Pedro. iya. Oh. Gue sih objektif aja nih ya mainnya. Ekitike, Gyökeres, Joe Pedro. Iya. Sesuai yang sebut Nyapus Nggak usah biar keren. Hapus aja biar keren. Iya, enggak. Ibet mencah ibet. Terserah gue, demokrasi ribet Kagak lu goblok di ngatur. kameranya yang lu Kamera pikir dong. ibet, Ngo. Jongo. Enggak. Ekitike, Gyökeres, João Pedro. Bawah. Ya, ketika Gyökeres, João Pedro ini narasi bocil sih, ini tiga pemain itu selalu jadi giringan. Salah pilih line up deh. Salah pilih line up. Oke. Ya mungkin. Udah ready belum? João Kalian? Pedro. Gila. Hasan nih kali ini benar-benar objektif. Gue bingung Hasan kali ini benar-benar objektif. Boleh kita lihat jawaban Hasan. Oke. Lihat. hapus Start atas Ekitike, bench Gyökeres, sell João Pedro. Gila. Apa harusnya kejual Gyökeres ya? Dia emang selalu, kita tunggu jawabannya Hasan nanti. Oke. Karim, Ekitike start, Gyökeres bench, João Pedro di sell. Karim satu suara dengan Hasan ya. Bisa dibilang. Ini ada satu orang yang kira-kiranya kalian bisa gebukin orang ini karena Basya memilih João Pedro di start, bench Gyökeres dan juga sell Ekitike. So asik. Oke, kalian João berdua Pedro. Nih. kalian berdua Boleh, bisa boleh. sebentar. Kalian berdua bisa nahan omongan kalian berdua. Ya. Basya boleh kasih narasi kalian. Gini Basya. ya. Kalau gue simpel lagi, gue udah capek ngomong, biarin tangan gue yang ngomong. Kayak gini. Kalau kita base-nya talent, menurut gua talent Ekitike nomor 1. Menurut gua kalau kita ngomongin di sini pure siapa yang lebih talented, maka Ali. gua akan start Ekitike, kedua JP, ketiga Gyökeres. Cuman menurut gua Form pakai wise. reason form aja. Kita ngomong statistik dan lain-lain, menurut gua JP nomor 1 kita bisa lihat di kelas di top score dia di antara 3 ini nomor pertama. Terus ngomongin impact-nya juga ya di CWC dan lain-lain.
dengan Chelsea-nya lagi begini lagi turun, JP bisa jadi faktornya lah. Soalnya kalau ngomongin Ekitike, dia pertama banyak miss di big games. Dia emang golnya juga udah 10 lebih juga ya. Cuman dia kalau ngomongin di big games jarang golin juga. Kalau ngomongin Gyökeres di Champions League lawan Inter golin, lawan di game-game besar lain masih ngegolin. Tapi kalau kita ngomongin talented, lagi-lagi talented jelas Ekitike. Menurut gue Ekitike punya segalanya untuk jadi striker terbaik lah di Premier League. Cuman as of now menurut gue JP nomor 1 secara statistik. Gio yang diremehkan dan lain-lain pun udah dianya cukup banyak di Premier League udah gitu. Ada 11. semua anomali, ada semua anomali di mana 14, fans Arsenal 11. tidak sebias terhadap Gyökeres. Ya, mereka juga sadar lah itu pembelian Fred. Iya. Enggak pemilihan Vel, cuman gue emang gak suka sama karakter dia aja. Tapi gue suka sama, gue nggak benci sama orang. Coba. Kalau gue ngomongin Gyökeres, gue tuh kalau di antara mereka bertiga ini, walaupun gue adalah orang yang berstatement 2 tahun lagi kita ngelihat Gyökeres di West Ham, gue ngerasa Itu bisa jadi juga, cuma nggak Iya. West Ham sih mungkin Coventry lah. masuk Premier League. Nah maksudnya cuman di mana dia udah pernah ngerasain satu season berapa gol sih 50 gol, 50-60 gol. Dapat Muller Trophy, Gerd Muller Iya, Trophy. maksudnya udah pernah ngerasain itu, jadi menurut gua nggak bisa dipungkirin. Dan di antara 3 nama ini yang paling punya identitas krisis menurut gua Joao Pedro. Dibilang striker bukan, dibilang 10 bukan. Nanggung. Kena 9,5 dia ini. Selebrasinya so asik lagi. Oh, jadi dia bukan pemain nomor 9, bukan pemain nomor 10. Iya. 9,5. 9,5 kena nanggung kan nih pemain. Iya. Dan gue ngerasa 14 gol yang dia punya itu dia ini kan saya beda tipis-tipis banget ini. 3-3 itu golnya tipis. Yang satu Ekitike 28 match 11 gol. Gyökeres 29 match 11 gol. Joao Pedro 31 match 14 gol. Gimana sudah tadi berapa game? 29. Oh. Maksudnya berbeda tipis. Iya, makanya layak buat dijadiin. Cuman kalau ngomongin perihal striker doang, ngerasa purely striker Ekitike sama Gyökeres jauh lebih bagus dibanding Joao Pedro. Gue ngerasa Joao Pedro itu dia karena dia gak pernah datang sebagai pure striker. Dari di Brighton pun dia bermain di 10. Di Brighton selalu depannya Welbeck. Di Chelsea pun dia lumayan kesusahan menurut gue ngerasa di apalagi beberapa game terakhir di mana di striker dia lumayan kesusahan gue ngerasanya. Dan gue ngeliat dia nggak punya atribut yang emang striker gitu. Shootingnya kencang. Dia kalau udah shooting, Dia syutingnya ya, ya bisa diadu lah sama Gyökeres kalau nggak syuting. Iya sama-sama kencang cuman gawang. Ya maksud gue dia nggak punya atribut striker gitu. Kalau Gyökeres punya atribut Inzaghi yang lumayan gila lah, bisa kita lihat kemarin di maksudnya tap in maksud gue. Dia tuh punya kemampuan tap in yang lumayan oke lah. Tapi di Arsenal kan nggak dapat itu sayangnya. Iya. Kemarin di Swedia dia ngelakuin itu 3 gol malah ya. 2 gol ya, 2 gol Tiga. tap in, satu lagi penalti. Penalti. Pastilah di penalti. Kalau nggak penalti dia nggak golin juga anjing. Penaltinya lihat nggak lo kegerapan? Nggak nonton kan? Ya udah penaltinya gara-gara dia udah ngelewatin kiper, sama kiper ditarik tangannya. Tangan siapa? Tangan siapa lah. Begitulah pokoknya kalau Ekitike kita jelas lah. Gue takut sama Ali makanya gue taruh di start. Cicak kok cuma ai, Bang. Ntar kita dia main Jadi, AI bang. Di antara talent bertiga kita tahu lah talent paling tinggi itu dipunyain sama Ekitike. Iya, itu Nuno Bata. Kalau tanya siapa Talent-wise. talent tertinggi di antara 3 ini, gua akan taruh Ekitike start. Dan Basya dengan Dan ntar lo, bilang, gue curiga juga Basya naruh Joao Pedro di start. Dia agak ini mau oleh dia. Bukan. afiliasi. Dia mau emang lagi agak retak kan. Makanya mungkin Coba. dia taruh JP di itu start supaya keluar dari sini dia bisa ngobrol sama Oleh. Oleh tadi gue naruh JP lo di start. Kalau kalian nggak tahu jadi ada insiden opor guys. Pas waktu itu di rumahnya Oleh. Jadi perihal Bukan di rumah Hasan. nggak ini di rumah Oleh kalau Oleh, ini. gue kan hari ketiga. Enggak semua rumah gede itu rumah Hasan. Bahasan iya. Nah di rumah Oleh tuh jadi lanjutin dok gimana? Nah, di rumah Oleh itu jadi Oleh bikin opor lah. Kita opor party lah. Opor. Iya. Kan kita duduknya lesehan. Iya. Basya hari-hari nginjek-injek opor gitu. Opor sambil Udah nginjek jogging. udah kayak gitu. Ya haha, bukan ngencing dia di situ. Iya. Oleh kesel lah. Kesel di situ. Udah abis itu sampai sekarang belum ngobrol lagi nih. Ngobrol-ngobrol lagi. Nge-gym semalam kemarin. Diem-dieman. Enggak diem-dieman. Yang satu main chest, yang satu main back. Oh iya. Kok bisa ngambil? Kita ikut ke siapa? Ikut ke Oleh sendiri. Makanya sekarang dia naruh JP di start. Iya. Tapi kalau kita ngomongin apa ya? Menurut gue tapi kita agak gak fair sih. Dia maksudnya main di Liverpool yang lagi begini. Mungkin kalau dia main di sistem yang lebih rapi, misalnya dia main di Barca, Lebih gacor harusnya. main di Arsenal. Menurut gue main Joao di Pedro mana. punya menurut gue Joao Pedro cocoknya main di La Liga.
kalau Liga pecah sih. La Liga Iya, pecah. La Liga dia gue pecah, setuju. iya. Iya, La Liga karakternya dia banget cara Kayak mainnya. Gio Sama di Keres. Persib juga bisa sih dia. Semua jago. Bisa. Semua Gio Keres jago di Persib. Percaya omongan gua. Iya. Nah, kalau Gio Keres jagonya di Liga Portugal. Iya. Kalau itu udah terbukti, itu udah terbukti. Iya, makanya bener kan? Makanya gue gak sabar Iya. Arsenal ketemu Sporting. Gue bilang Iya, itu- Gio Keres itu terbang-terbang lucu- nih pasti. lucu banget Ini kenapa sih. sih nih orang kayak bocah banget? Udah lama gak tek, kenapa jadi bocah sih lu? Iya. Oh iya, lupa, maaf. Enggak, Basya udah ngomong talent wise Ekitike tapi dia naruh sel tuh. Nah iya, gue bingung banget. Ya karena gue juga harus fair, karena kan setelah gini loh kita ngomongin contoh nih lu kayak misalkan ngebandingin Haaland, Harry Kane sama Benzema atau misalkan siapa saya kesana sih Haaland ini sama ini. Ya lu kalau misalkan cuman pure soal talent dan lain-lain Haaland bakal kesel terus. Tapi kan faktanya lu juga harus memasukkan play lah. Nah makanya lu harus masukin faktor-faktor kayak oh dia juga masih golin di big game ini ini masih misalkan baru bangun gitu-gitu. tidur ya, kok ada bekas ininya garis nih kayak. Kenapa nih? Gua habis ke Ronda. Ronda, Di Bale ya gitu loh. Di Bale sini kan di iya, posko iya. di posko. Faktanya terlepas Kebagi guys, kebagi. dari limitasinya Gio di Arsenal dan lain-lain dia tetap masih bisa golin 11 di game-game besar masih bisa ngegolin. Nah, Ekitike itu masih kurang di itu. Gua coba deh. Gue lupa mungkin bisa mention di komen. Seinget gue Ekitike belum golin di game besar. Lawan kemarin dan kayak lawan City. Lawan City yang kemarin yang harusnya dia ini dia hilang. Lawan City. Lah Joe Pedro golin lawan siapa? Joe Pedro lawan Spurs dia golin. Lawan ini Cak, golin nggak usah dihitung. tapi JP kan golnya Spurs Eze golin. tapi JP 14 Iya. golnya Rin. Kenapa sih lu? Tapi JP golnya 14. Masa gitu? Iya, 14. Cuman tuh kita harus ini kan di saat tiga nama striker. Di antara tiga ini menurut gue yang nggak pure striker adalah Joe Pedro. Gue ngerasa. Jadi Nah, kita makanya Di luar kebencian lu sama Chelsea ini ya. iya, dan itu kenapa masih dibalik lagi ya? Gitu ya. Tapi di antara tiga nama ini menurut gue paling lengkap Ekitike. Paling lengkap iya, makanya paling paling lengkap. lengkap Itu Ekitike. masih aneh kenapa sel? Ya karena itu Paling gua- banyak atributnya gitu. karena agak berarti di situ Gi, karena agak berarti adalah menurut gua agak nggak fair kalau naro Dan lu mungkin recent form ya. Berapa 10 game terakhir gitu yang lu nilai. Gitu juga bisa dan menurut gua big game tuh faktor banget sih. Dia Ekitike belum show up di big game sih menurut gue sejauh ini ya. Sampai detik ini dia. Seinget gue makanya coba ada nggak game besar yang dia kalau Gio Keres sih masalahnya Inter kalau- Milan dia golin. Awal-awal Spurs. Spurs masih golin. Siapa lagi? Gak usah dihitung, Spurs terus, dihitung terus Iya, gua nggak anjing. dihitung. Sebenarnya sayang sama Spurs karena abangnya fans Spurs. Oh, iya, bener. Enggak, golnya keren Gitu. soal Spurs. Gitu-gitu. Jadi dia masih Ya. Ekitike ini masih apa ya? Semoga salah Liverpoolnya juga, salah Arne Slotnya juga, dia belum bisa maksimalin gitu. Mungkin dia kalau under Xabi Alonso ntar tahun depan atau siapa dia bakal terbang-terbang nih orang. Dan enggak Ekitike yang harus kita masukin ke perhitungan adalah di awal-awal Arne Slot nggak mau mainin dia. Iya. Dia selalu main Bahkan Isak the greatest striker last season aja bisa digeser sama Cap. Ekitike. Isak Bayang. mau udah lagi tipes. Iya. Isak lagi nonton jam segini, si bolang jam segini lagi nonton si bolang. Gio Keres gue lawan Chelsea juga. Tuh baru inget tuh gue. Kapan? Yang pas apa nih? Carabao. Menurut gue Basya agak nggak ngerti bola di bab ini ya. Tiga orang ini ditaruh Ekitike sel agak nggak ngerti Ya bola. karena lu pilihannya, sekarang kalau gua kan sebenarnya gini. Gio Keres ini menurut gue udah bench. Iya. Either lu start. gue sel Gio Keres gue. Menurut gua agak nggak fair. Enggak, lu enggak ikutan. Dia gue nggak ikutan. Menurut gua Karena kalau gue juga kalau emang misalnya mau cuma dari statistik doang, yang gue sell pasti Gio Keres. Kalau kecuali dia nggak mau ngejual Joe Pedro nggak enak sama Ole. Ya tai itu mulu Dia anjing. takut retak sama Ole, mumpung belum retak. Kecuali- Jangan gue sell deh Joe Pedro. kecuali pertanyaan diubah, siapa striker yang paling komplit ya Gio Keres gue taruh sell. Bukan start bench sel. Iya maksud Enggak lah kalau striker paling komplit. Kalau striker komplit malah Joe Pedro. Joe Pedro itu Enggak, bukan striker. andai aja. Ini iya, andai iya, lu sekarang punya kan- klub bola. Heeh. Lu mau nge-start Joe Pedro instead of Ekitike itu agak gitu loh. Lo nggak salah faktanya kan pertama tadi nih Gio Keres udah tahu semua dia menang Muller Trophy di Arsenal pun dia masih perform walaupun tidak bukan yang kayak Haaland atau gimana BTW ya. prediksi gua awal season Gio Keres itu Premier League-nya 13 gol season ini. Dua lagi. Sekarang Dua lagi kan? Dua lagi. Kita lihat ya. Iya, 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 iya. 7 Maksud match gua, ya. Tapi Lihat. itu nggak sesuai sama prediksi lu setelah itu. apa? Flop, apa segala macem. Enggak 13 gol gue bilang dari 50 Ya, ke 13 gol nggak bisa disematkan flop dong di namanya dia. Dari 50 ke 13. Ya, kok dari 50 ke 13 lu jangan tolong Kurangnya 37. Ya liganya nggak lo anggap, lawannya nggak lo anggap, main di mana lo nggak lo anggap. Ya kan ini kita kan masih 13 kali doang. Season lalu terkenal gara-gara 50 kali dia 13 begini. kali di Premier League, kalau semua game nggak Udah terus lewat, udah Wah, lewat. Salah lu. Lah kan gue bilang Premier League. Enggak, lu bilang musim ini, bukan Premier League.
Bodoh nih orang. Lu bilang musim ini bukan Premier League. Premier League musim ini. Gue gigit. Lu nggak ngomong Premier League. Nah, coba Salah. Clipper kalau kalian tahu Karim ngomong apa, coba dilihat videonya ya. Ya mungkin gue bisa dikoreksi juga ya. Salah seingat gue di top of mind gue nggak inget ketika itu nggak golin yang bisa perform di big games gitu. Gue yang paling di kepala gue adalah lawan City. Lawan City lo momen di mana dia bisa turn up untuk golin dan menang di situ. Ternyata dia di match itu malah mainnya jelek. Iya. Dan ada peluang Gitu. peluang Tapi yang menurut selalu- gua wajar, dia umurnya masih muda. Dia dengan next manager yang bakal datang ke Liverpool, disitulah momen Ekitike bakal terbang-terbang. Begitu menurut gua. Kalau kalian punya buat pendapat, Clipper. Tadi pas lagi Basya ngomong, Nugi agak-agak mau bersin bisa tuh diambil tuh, lucu tuh. lagi perlu guys. Nah, kalau kalian punya pendapat start bench sell versi kalian tulis di kolom Oh udah komentar. selesai 2 doang namanya. Enggak lah, bego. Maksud gue tadi gue lupa. Kan di sini kan terlalu dinamis ya. Kalau kalian punya versi sendiri dan kasih alasannya dan kita Dan dibacain komennya. saran gua tuh kadang-kadang tuh kalau buka video Grombol gue tuh pengen baca komennya, feedbacknya apa. Jangan, mendingan apa? Lo ambil satu komen nih, lo di reply-nya semua isinya statement yang next-nextnya. Iya. Jangan semua komen isinya statement. Sama jangan ngatur line up lah bisa. Iya. Nggak lucu ini itu apa? Nogi punya bokep oleh ya. Astagfirullah. Gue baca komen itu gue bilang bodoh banget nih komen. Jangan kayak gitulah guys. Tonton aja kalau kalian nggak suka nggak usah tonton, oke? Jangan lah tonton tetap. Karena tontonan kalian Tonton jadi sampai akhir uang. kalian head watch. Oke. Itu tadi 3 striker pilar dari Premier League. Kita masuk Tapi ke untung gak ada Sesko. Mungkin kalau Ekitike Kalau di CSGO bisa di sell banget. kalau Masih masuk akal di sell. gue bakal debat pasti. Iya. Lu mau mainin Sesko? Gue kalau di Sesko di sini. Sumpah gue mainin Sesko. Iya, gue juga main CSGO. Sumpah gue main CSGO. Sumpah gue mainin Sayang gue CSGO. moderator ya. Oke, tadi tier 1 pilar Premier League, kita masuk ke tier 2 Premier League striker. Igor Thiago, Jelas. Danny Welbeck. Welbeck atau Brobbey. Oke. Boleh ditulis di papan tulis kalian. Di antara ketiga nama tersebut ada Igor Thiago, Danny Welbeck, Gampangan dan juga gak sih? Brobbey. Hah? Gampangan gak sih? Ya, ini bodoh-bodohan dari Gani ya menurut saya. Oke. Hasan menulis Igor alamak keceplosan. Tigor, itu Tigor. Oh, Tigor ya. Benz, Welbeck dan juga Jangan kasih tahu kan belum ada yang lihat. gue nyontek. Oke. Eje boy kasih tahu ke penonton. Hasan Sepakat. Start Igo, Benz Welbeck, Janse, Bobby. Sama dia kayaknya. Nih ya, sebagai informasi, gue Sepakat punya semua dong. gue punya Igor Thiago di FPL gue dari game week 1 sampai sekarang nggak Nggak pernah diganti. nggak pernah gue ganti. Dan mendulang Dan dia ngasih poin banyak. Golnya setelah Haaland dia kan nomor 17 17 gol. Dan Haaland 22, beda dikit. Dan gue yakin dengan performa Haaland sekarang dia bisa aja Siapa? surpass Haaland musim ini. Engking. Dan sebenarnya bikin menarik itu adalah dia datang pertama 19. Igor Thiago, gila ya? 19. gue belum present yang lain. Oh, belum, iya. Karim sama Sama semua ya. Sama. Basya sama dengan Hasan, Igor start, Danny Welbeck dan juga Brobbey Sell, dan begitu juga dengan Karim, Igor Welbeck dan Karim tulisnya jelek banget ya. Parah bro. Tapi fun fact-nya, Brobbey tuh suka jadi pembeda gila. Suka ngegolin di menit Santai akhir. aja Brobbey. Lawan Arsenal. Brody. Yang bikin sedih dia, gol terakhir. Oh, yang terakhir. Oh iya benar-benar ini. Lawan Arsenal. Terus kemarin belum lama Brobbey begitu juga lawan Newcastle, bikin apa ya? Menang. Menit 90-an golnya. Igor tuh juga ini kan juga sempat golin di Sempet dia main di Suami Takut Istri, sempet juga. Gue nonton MU. Di mana Oh, kalau di Igor dia juga nonton MU kan Igor kan? Igor nonton MU kan? Dari nonton MU yang dari jauh tuh, dari luar. Sebenarnya bikin Harusnya menarik. Igor tadi levelnya kenapa di sini? Igor tadi barengan sama bisa gue harusnya Gyökeres, Ekitike, Igor. Itu gue start Joe Igor. Pedro nggak masuk. Itu gue start Igor. Pedro, Welbeck, Brobbey. Tapi ngomongin Welbeck sih, Welbeck menurut gue sesuatu yang paling gue amazing dari dia Underrated sih. lah gue tuh pemain. Iya. Gila. Underrated itu. Orang tua lu. Ceilingnya panjang itu. Umurnya 35 sekarang. Iya. Orang tua. Golnya Jadi nggak pernah sama sekali mengecewakan diri dia sendiri di Premier League. Dia makin tua makin 12 gol. Makin jago. Makin tua makin jadi, makin kesana makin kesini. Lagu siapa itu? Lagu siapa itu? Tapi menarik dari Igor tuh adalah dia datang ke Brentford yang kalau kita lihat di awal musim itu kayaknya ini bakal diambang
Orang tuh Hancur nih. bakal bilang Brentford ini bakal masuk zona degradasi kan. Soalnya nggak ada Mbumo, nggak ada Ada Wisa. Thomas Frank cabut. Thomas Frank cabut, Ternyata iya. dengan si Kit Andrews pelatih yang baru Dengan datang, dia Igor. menggantikan sosok Mbumo Wisa ini, dia datang dengan terbang sangat bisa Gila. memaksimalkan skemanya Kit Andrews dan kemarin masuk ke squad World Cup Dan main. Ya, main. dan main. Oh iya, Igor main. Main. Siapa lagi striker ya? Joe Pedro, Richarlison. Igor Jesus. Ya, Igor Jesus boleh deh. Iya harusnya Igor Jesus. Broby menurut gua Broby nama yang lagi-lagi Gani sok skena nih menurut gue nih. Iya. Kita kena Gani sok skena nama Broby. Banyak nama yang bisa lo taruh. Gue naruh Sesko di sini Masih nggak masuk. apa-apa deh. Gue masih debat walaupun akhir-akhir gue sell juga ya karena lawannya ini. Gue mainin. Ada Harry Wilson, maksudnya ada Bukan striker bangsat. tapi dia golnya 10. Ada Calvert Lewin maksudnya. BCL. Harry Ini Wilson juga. Broby, fun fact. Harry Wilson juga di FPL gue dari game week 1. Sama Anton Stark satu lagi. Masalahnya info aja. Broby ini golnya 6. 6. Iya. Yang satu golnya 19. Satu yang satu 12. golnya 12. Atau 6. Nah ini Berarti belum emang bisa skena. Emang gara-gara ini kali level timnya mungkin. Broby Gani kan- ngambil dari level timnya. Broby itu kan saya kan sempat jadi mau dikira the next big thing kan di Ajax. Di Ajax itu dia next big thing. MU aja juga sempat ngincer. Walaupun Ten Hag ya. Walaupun Ten Hag yang ngincer, cuman nggak mau akhirnya. Dan ini orang menurut gue ya udah emang bermain di tim-tim yang kecil aja. Berlaku kepada sih tiga-tiga sih. Ini tiga-tiga berlaku. Igor Thiago, gue juga masih nggak pede ngeliat Igor Thiago bermain di tim gede. Takutnya tuh kasusnya tuh kayak Semenyo. Dimana akhirnya bintang nih nggak lo doang nih sekarang nih. Tadinya kan ini kalau sekarang Igor Thiago kan pusatnya kan di dia kan sekarang. Di Brentford siapa lagi kalau bukan dia? Danggo Otara. Oh iya, sama Di Dagotaranya. siapa namanya tengah Damsgaard. Damsgaard, ya maksudnya cuman kan tetap di saat pusat ke ujungnya kan bakal si Igor Thiago. Nah di mana ntar kalau udah di tim gede, pusat ujungnya nggak ke dia pasti. Iya. Ada banyak ya poinnya ya di sana. Ada ya. banyak di situ. Bintang. Ha-ha. Ada kalau di Arsenal ntar ada. Aduh siapa yang jago? Nggak, tapi buat gue kalau striker beda kasus Rim sama kasus yang siapa ya tadi lu bilang Semenyo. Semenyo agak kurang apple to apple ya. Nggak airdrop ya? Iya. Kalau striker cenderung mereka kan harusnya naruh namanya di papan skor kan, tugas mereka tuh. Nah, gue ngerasa kalau Igor Thiago ditaruh di tim-tim gede dia bakal tetap work sih. Apalagi dengan sokongan timnya yang jago. Dia ditaruh di Arsenal atau Wah dia City, di Arsenal tapi terbang sih. atau di Igor Thiago. Cocok deh. menurut gue Igor Thiago mirip-mirip sama Ekitike. Ini orang. Kagak dong. Kagak ada. Nah, maksudnya dia punya Kagak. atribut striker, punya atribut mencetak gol yang mirip-mirip. Ya itu punya Enggak, kepercayaan dirian buat nyetak gol. Arsenal punya gitu. ekspektasi Gyökeres itu seperti Igor Thiago. Tapi nyatanya enggak. Enggak lah, beda. lebih Enggak, karena beda lagi. atribusinya sama. Nah kalau enggak gitu Yang maksud gue. diharapkan dengan lebih cocok, lebih cocok. Enggak, lebih- ekspektasi Ekspektasinya itu tuh iya. ekspektasinya sama Igor Thiago. ada ekspektasinya gitu pas kita ngincer Sesko sama Isak. Kalau kita beli Gyökeres dari awal udah tahu nih orang emang nggak bisa build up. Ya kita dari awal tahu emang dia goal scorer gitu. Pas kita beli Sesko, makanya awalnya kita ngincer Sesko karena atributnya komplit itu. Akhirnya tapi nggak jadi malah ke tim Ham kan. Iya. Jadi Jago banget tuh orang. Soalnya itu balik-balikan Gitu. lagi sih kalau Sesko jadi dibeli Arsenal, Gyökeres ke Siham pasti tuh. iya, tuker-tuker aja lagi sama Efek Orin. domino. Efek domino. Efek Nah, kita domino. ya Butterfly effect gitu. Butterfly. Kita pasti kayak tiket. Efek rumah kaca loh itu. Tapi diskusi Igor Thiago dan Welbeck dan juga Broby agak kurang menarik ya. Kurang menarik Karena namanya udah ini menurut gua Welbeck sejago-jagonya kita harus ingat faktor umurnya dan Benar. kan menangnya Welbeck itu kan adalah dia set piece taker juga kan. Dia ngambil set piece taker juga, dia free kicknya bagus juga dan lain-lain dan cuman 35 anjing umurnya. Ya, makanya cuman honorable itu mention dia buat menurut gua ditaruh di bench, menurut gua dia paling pas. Fair, Orang fair. Brighton, Joe Pedro kenapa bisa jadi di Brighton sebagus itu? Salah satunya faktor terbesarnya apalagi awal season lalu kan di Brighton cuma awal season kan bagusnya kan Joe Pedro kan. Iya. Kalau misalnya gitu iniin kan. Soalnya gua pakai FPL tuh, gua pakai FPL dia kan. Karena apa? Karena Welbeck terus yang ngasih buka ruang, Joe Pedro-nya lu gue sambit jorok lama-lama tisu di mana-mana Kagak. Taro mana kayak binatang ini orang. Kan tadi kita hapus ya buat hapusan basah. Enggak, Hapusan no. pakai satu aja kenapa harus ngambil yang baru mulu hapusan? Ya udah terusin. Oke lu Hapusan, gua terus? aku hapusan. Jadi lu kalau misalnya fun fact ya, perusahaan KitKat baru aja kecolongan satu coklat demi Allah. Terus Hubungannya sama Igor Thiago apa? Agak ada gue baru mau kasih info Semua aja. coklat milik Allah.
Yes, Alice Alice Burger. Burger. Iya kan? Terus. Itu dia, gue ngerasa Welbeck masuk ke bench menurut gue pas banget, dan Brobbey menurut gue belum masuk ke ceilingnya Igor Thiago sama Welbeck. Dan kadang Welbeck juga sama si siapa pelatih Hurziler juga kadang-kadang dari bench. Nah iya makanya. Kadang-kadang. Itu dia. Karena mungkin umur juga ya. Cuman kayak dia tuh deserve masuk World Cup loh menurut gue. Maksudnya Deserve. dibanding Solanke, Iya, setuju Iya, gua, iya, setuju. setuju gue. Watkins menurut gue. Cuman 35-nya berat banget. 35-nya sih agak faktor Tapi dia bisa membuktikan loh harusnya. Dengan dia main di Brighton tapi sebagus itu. menarik sih masukin Iya, kan dia dia- mana-mana kayak Callum Wilson. Iya, super sub gitu. Iya, daripada Watkins. Kenapa Agak ya? aneh itu ya matanya berarti ya. Iya Watkins lu, apaan? Solanke lu. Iya, agak aneh. Tuh hal aja masukin Madueke. Kalau kata Ali, tren Alexander Arnold tidak masuk. Tuhel. Oke. Artiana. Kalau menurut kalian siapa Igor Thiago, Danny Welbeck dan Brobbey? Trevor Chalobah aja masuk starting. Masa enggak? Kalau menurut kalian gimana? Jadi kalau menurut kalian bertiga, Hasan, Karim dan juga Basya ini sama. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ini udah jarang banget teks siang kayaknya. Vibes-nya kayak Ah, biasa vibes aja, nyantai ya. Biasa aja. Vibes nyantai ya. Oke, kita masuk ke pemain terakhir. 3 pemain terakhir sebelum akhirnya kita tutup video kali ini. Harus yang gong dong pemain terakhirnya. Anjing, gue kena pressure nih. Masalahnya Iya. salahnya di Gani kalau nggak gong ya. Iya, lo hostnya Kalian lo bisa ganti. omelin Gani kalau ini nggak gong. Karena Omelin mainnya Agil adalah- boleh nggak omelin Agil? Boleh sekarang tapi. Oke, pemainnya adalah Anderson, Elliot. Elliot Anderson, Adam Martin. Adam Martin. Satu lagi siapa? Satu lagi ya tebak. Sandro Baleba. Tonali. Baleba. Baleba. Kan menurut Gani agak aneh menurut gue. Baleba beda role sih. Nah makanya ini mau dimainin di posisi mana nih? Baleba beda role. Mungkin Anderson Wharton masih bisa apple to apple. Anderson, Wharton, Baleba. Baleba. Iya Baleba sih. tuh layan sendiri menurut gue. Oke, Kita anggap berarti JDM nih. Kita anggap. CDM. Malah Anderson juga bisa Iya. CDM sih. Oke. Oke. Boleh tulis di kolom komen, di papan tulis. Kolom komen mana gitu. Kayak sepakat sih semua. Ini menurut gue 3 nama ini bakal diincer di summer gede-gedean sama klub-klub besar. Agak satu. Plus Tonali dan Bruno Gimenez dan atau lagi sih Matheus Fernandes. Atas sana. West Ham. 6 midfield itu bakal perang tuh. Ditambah lagi Tottenham Hotspur degradasi. Idi IFB Soma. Cuti Romero. Van de Ven. Terlebih lagi si siapa? Bruno Fernandes. Weh, tidak mungkin. Oke, boleh tulis Hasan, boleh dikasih tahu ke kolom ke kamera. Terakhir. Anderson start, Adam Wharton bench dan Sel Baleba. Sama lo juga. Basya sama dengan Hasan, start Anderson, bench Wharton dan juga Sel Baleba. Sekali Dan Karim Start Baleba fix banget. start Baleba, bench Anderson, Sel Adam Wharton. Kita tahu Karim Asobiah Baleba karena MU beberapa kali gagal mendapatkan Gagal Baleba. Baleba karena Balebanya nggak mau ya. Iya. Balebanya nggak mau. Ini yoga MU. Orang mau ngobrol sama Baleba kenapa lu? Balebanya nggak mau, orang gua tanya. Coba dong kasih alasan selain lu bias ke MU. Tadi makanya gue tadi kan minta gue tekenin dulu kan. Ini kita mau ngomongin posisi mana. Dan ngomongin posisi CDM. Menurut gue di antara bertiga ini yang pure CDM menurut gue Baleba. Enggak. Udah selesai obrolannya kalau misalnya kita kena enggak. Iya. Menurut gue kalau ngomongin per posisi, kalau pure CDM itu narasinya bagus. Cuman secara kapasitas pemain, skill pemain, atribut pemain, kenapa lu taruh Baleba? Nah jadi gini, balik lagi di saat CDM, gue ngerasa tuh salah satu poin plus yang dipunyai Baleba yang Anderson sama Wharton kurang itu adalah gimana caranya dia nabrak, apa sih sebutannya, lari. Lari yang dari Oh, bahasa panditnya apaan? Oh, Apa? nguber. Nguber. Lari apa nih maksudnya? Ngepres. bola dari back dari back Oh, dibawa ke depan sama box dia. to box. Ambil sekali. Nggak box to box. Kagak. Apa? Progres. Keping. Progresi. Iya progresi, maksudnya bukan progresif pas ya, progresif. Udah. Gua udah tahu namanya. Dribbling. Maksudnya dari dribbling itu Bahasa tuh panditnya apaan? apa namanya anti pressure-nya tuh peluru. menurut gua bagus banget. Press assistance. Press resistance tuh menurut gua di antara mereka Ini bertiga. bahasa pandit beneran. Iya.
kalau misalnya kita ngomongin dari Coca-Cola taruh ke lantai gitu begini-gini biar nggak licin, menurut gue Baleba satu. Iya. Anderson Wharton poin plusnya adalah, nah kenapa gue bench Anderson? Wharton, lu Anderson. Kok lu tahu lu? Depan mata gue tulisannya. Iya. Oh iya. Kenapa? Kenapa gue benchnya Anderson jadinya? Karena gue ngerasa Anderson di antara mereka bertiga ini gue taruh nomor 2 untuk press resistannya salah satu yang kedua paling bagus. Tapi menangnya dia dibanding Adam Wharton ya itunya sama ya passing, kita tahu lah ini dua-duanya passing Baleba nggak ada apa-apanya lah. Nah cuman balik lagi di saat CDM gue ngerasa untuk nabrak pemain, untuk tackling, berani ngambil sekali. Nah, memutus tali silaturahmi. Nah, di situnya menurut gua Baleba yang poin paling plus. Cuma kalau kita ngomongin dari cuman pure midfielder, mungkin gua bakal naruh ada Wharton start, bench Anderson, sell Baleba baru kayak gitu. Tapi gua ngelihat Anderson sama Wharton lebih lengkap. Enggak. Atributnya di tengah daripada Baleba. Karena kalau lu cuma ngomongin press resistance ya itu nggak lengkap buat di midfield. CDM. Buat di CDM. Anderson sama Adam Wharton punya keduanya menurut gua. Punya atribut menyerang, punya atribut bertahan. Sedangkan Baleba nggak punya keduanya. Dia cuma menonjol di bagian pertahanan. Nah, itu gua lagi mencoba buat pinter di sepak bola ya tadi ya. Nggak, kagak usah lu kasih omong begitu. Kan jadinya patah statement lo yang belakang. Gua lagi ke bahasa-bahasaan tadi tuh. Nah dari bagian situ saya bener nggak ini berdua Anderson sama Wharton juga press resistannya bagus. Cuman untuk lo kalau ngeliat setup Husler itu kan dimana Baleba tuh sendiri. Walaupun karena temannya si Router, cuman tuh Baleba tuh dimana dia tuh bener-bener fokus sendiri untuk bola dari back ke dia, dari dia dibawa ke depan. Nah kan dia kan rock and roll banget kan. Untuk rock and roll gitu lo butuh CDM yang emang batu yang beneran kuat. Dan gue ngerasa Anderson sama Wharton nggak bisa kayak gitu untuk makanya bermain. Baleba tuh emang cocoknya di CDM murni. Kalau ini kan masih bisa versatile, Anderson, Wharton, dan punya kapasitas menyerang lebih banyak atributnya. Kalau gue ngeliatnya ini ya, kalau kita mungkin main ini tahun lalu gue kan masuk ke Baleba pertama, tapi sendiri menurut gue Baleba tuh lagi nurut. Karena otaknya tuh udah di Manchester mas. Di City ya, emang di Manchester City. Lo liat Anderson. Dia turun banget dan tadinya gue kayak ngerasa ini bakal jadi kayak nextnya Caicedo, Kante terus Bissouma gitu lah kan. Brighton suka munculin gitu-gitu lah si DM kayak gitu. Kante nggak dari sono. Bukan Kante berarti Bissouma, Caicedo, istilah Kante lah. Terus nah menurut gue Baleba ini underperform banget, entah itu karena emang kecuali nonton pas dia lawan MU man. Yang Carabao. Pas enggak yang dua-duanya deh. Dia menunjukkan. Audisi deh. Dia audisi, pas datang dia audisi. Itu gua agak shock culture juga. Justru dari sini kita bisa ngasih tahu emang dia tuh emang nggak mau ke MU, gua ngasih tahu gua jago tapi gua nggak mau ke sana. Atau Baleba. Husler ngomong gara-gara perihal transfer MU dia jadi begini. Iya. Jadi jadi udah fikroh dia. Jadi udah minal mujrimin kalau kata Sirsa. Kena minal mujrimin tan. Sedangkan gua ngerasa Anderson itu dia kalau kita ngomongin on the ball, Wharton menurut gua paling bagus. Karena dia bagus banget. Dia tuh benar-benar distribusi bola bagus. Cuman dengan Anderson punya insting. Iya, dia lebih Anderson tuh insting lebih punya lah. Insting lebih buat apa ya? Ngekill ya, dia buat tabrak-tabraknya juga dapat. Anderson itu dia on the ball lumayan, tapi nggak sebagus Wharton, tapi bagus juga. Tapi dia ditambah dia tuh lebih movement itu lebih ada. Dia lebih apa sih namanya? All round tuh lebih dapat. Cuman lu balik lagi tergantung kalau lu tim yang udah punya pemain kayak begitu, lu sebenarnya nggak butuh Anderson. Lagi gue contoh kayak Arsenal nih. Arsenal tuh lebih butuh Wharton daripada Anderson menurut gue. Betul. Karena kita udah punya Rice. Ya. Udah kita punya butuh Zubimendi. Tapi kita butuh Wharton juga buat untuk backup Zubimendi. Tapi kalau kita ngomongin City lebih butuh Anderson. Karena lu punya Rodri, tapi nggak punya. Tapi lu nggak punya. Reinders bisa sih. Nggak punya yang kayak physicality dapat. Sebenarnya Reinders bisa. Capek. Nah, Baleba ini karena season ini begini, jadi agak bekat ini. Tapi memang benar season ini menurut gue sangat. Otaknya udah nggak di. Tapi emang menurut gue keputusan yang tepat, Anderson ke City, Wharton ke Arsenal, Baleba ke MU. Wharton menurut gue Madrid sih kayak.
yang ngambil. Bisa sih dia Emang butuh juga. Wharton mau diambil Mau Madrid? diulur. Madrid Mereka butuh juga ya. Madrid jadinya. Rodrigo Palacio. Rodrigo Paes. Jadi begitulah Anderson, Wharton, Baleba ya. Tapi menurut gua kalau Baleba bisa balik ke performa season lalu sih bisa MU. compete lah, bisa compete kalau di CDM-nya ya. Ini asup lu kenceng banget ya. Apa ini lagi fogging. Cuma sekarang emang Apa namanya? Gue rasa season depan nih bener sih Baleba ke MU, Anderson ke City, Wharton ke Arsenal. Adam Wharton PSS Sleman. Kalau Baleba ke MU kira-kira MU tahun depan finish di peringkat berapa, Ri? Gue sih Satu lah. udah Kan juara katanya. Iya nggak ada obrolan selain juara sih menurut gue. Nggak ada obrolan lain. Gue dukung Pecah sih kalau MU Juara juara. Premier League plus Champions League. Kita treble lagi. Keterlaluan. Bahkan sama Arsenal juara jadi 2 tim main bareng boleh gak? Kayak Jadi Subasa, finalnya MU Arsenal lawan siapa gitu. kayak Subasa Hyuga dong gitu Iya, ya, yang Tsubasa pakai Hyuga bendera. Gitu. Pas ada penalti Ya tendangnya bareng-bareng diskusi aja. bareng-bareng ya. Lu anjing lu, gua ngebelain MU mulu, lu gak pernah belain gua dihujat orang. Setan lu. Lu pada ngehujat dia. Lanjut. Gas. Goblok lu. dasar. Pantes anjing. Ya, itu dia. Start Benchel kali ini. Kalau kalian punya aspirasi di kolom komentar dan kira-kira ada hal yang kayak menurut gue si Cherky cocoknya di start gitu. Kayak atau menurut gue Ekitike jual atau apapun. Yeah. Kalian bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa ngehina kita juga. Dan jangan lupa ngehina kita, Nugi dan Hasan. Siap dihina. Jangan lupa Apalagi Hasan. kata-kata subjektif. Gila bias bangetnya, jangan lupa. Jangan lupa. Iya, mumpung di Ramadan nih, udah kelar Ramadan nih. Sama gitu. kalau ada advokat kita ya, teman-teman yang suka sama kita boleh ngelawan komentar-komentar itu. Kalau nggak suka nggak usah nonton. Nah, itu biasanya teman-teman kita tuh. Sama kalau bisa mention lah nama kita kan agak narsis ya. Hasan bagus, Karim bagus gitu boleh. Gak apa-apa. Yang komen soal line up juga ya. Ya, bayar. Nontonnya bayar. Oh, jangan gitu. Bego. Nah, gue belain. Ya itu dia, kita akan bacain, lalu kita akan lupakan di tempat itu langsung. Dan inilah episode Start Benchel kali ini. Basyan Osbol pamit, Ponakan Haji Damong pamit, Karim Nasar pamit, dan Nugi Nugget pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, maafin kita, tadi cuma bercanda. Kalau mau start musuhan lagi, start kolom komen sekarang. Karena kita mau perang di kolom komentar sama kalian. Bye-bye, let's go. Let's go. Foto dulu.